Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam materi yang kedua tentang aliran-aliran dalam psikolinguistik. Ya, berbicara tentang psikolinguistik, ya ini ada dua aliran besar. Ya, yang pertama ada aliran kognitivisme atau al-madrasah al-ma'rifiyah. Ya, teori kognitif menganggap bahwa keberhasilan proses belajar mengajar lebih ditentukan oleh faktor internal. Ya, karena setiap manusia memiliki innate ability atau al-qudrah al-fitriyah, yaitu kemampuan belajar bahasa yang dibawa sejak lahir. Kemudian keberhasilan proses belajar lebih ditentukan oleh faktor internal di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki alat pemerolehan bahasa, yaitu LID, Language Acquisition Device, atau Jihaju Iktisabil Lughah. Dengan perangkat ini, ya, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, jadi kita atau manusia bisa berbahasa, ya. Artinya tanpa kemampuan ini makhluk-makhluk yang lainnya tidak bisa berbahasa. Kemudian aliran kognitivisme lebih mendominankan faktor internal seperti bakat atau malakah, kemudian minat atau muyul, dan motivasi atau dawafi. Aliran ini menyatakan bahwa objek bahasa berkisar pada kognisi atau pengetahuan, ya, kompeten atau al-kafaah. Kemudian bertransformasi dan melahirkan performansi bahasa atau al-ada al-lugawi. Aliran kognitivisme melahirkan teori transformasi al-madrasah at-taulidiyah at-tahwiliyah yang dipelopori oleh Chomsky. Ia mencoba mengkolaborasikan bahasa dan psikologi. Ia juga berpendapat bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Pembahasan masalah bahasa dan psikologi kemudian ia bingkai dengan istilah bahasa kognitif, ya. Jadi aliran kognitif ini memandang bahwa memang bahasa itu dominan dipengaruhi oleh faktor internal bahasa. Ya, tidak hanya bahasa itu proses pembiasaan, proses latihan, tetapi itu proses yang disadari, melibatkan mental, melibatkan kejiwaan, dan melibatkan potensi yang dia milikinya, yaitu LID tadi, Language Acquisition Device, atau Jihaju Iktisabil Lughah. Binatang, ya, contohnya burung, karena tidak memiliki perangkat ini, walaupun dibiasakan sekeras apapun, mereka tidak bisa berbahasa seperti manusia. Kemudian yang kedua, aliran behaviorisme atau al-madrasah as-sulukiyah. Aliran ini berpendapat bahwa belajar merupakan proses respon karena adanya stimulus atau rangsangan yang mendorong adanya perubahan perilaku. Stimulus belajar berupa ganjaran, reward atau as-sawab, hukuman, punishment atau iqab, dan lingkungan yang kondusif. Aliran behaviorisme dalam bahasa mengatakan bahwa bahasa dibentuk oleh lingkungan sekitar, yaitu orang tua, guru, saudara, teman, media yang didengar dan yang diucap. Nah, ini mungkin bertentangan dengan pemahaman kognitivisme tadi yang memang menitik beratkan pada faktor internal dan mental yang ada dalam diri seseorang, tetapi behaviorisme ini lebih menekankan bahwa adanya proses eksternal, proses lingkungan, proses pembiasaan yang akan mempengaruhi seseorang mampu dan mahir dalam berbahasa. Nah, jadi ketika kita belajar psikolinguistik ini, tentu tidak akan terlepas daripada aliran-aliran besar yang ada dalam linguistik ini, yaitu aliran kognitivisme dan aliran behaviorisme. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.